Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Ramadan. Saya merupakan siswa SMPT Nurul Fajar. Kali ini saya akan membawa topik bagaimana menjadi pribadi yang tenang di era digital. Buku sumber yang saya bahas adalah Filosofi Teras, penulis Henry Manapirni. Pernah gak sih kalian mikir, kenapa ya Gen Z ini tuh banyak banget masalahnya dan banyak banget dramanya? Ternyata banyak faktor yang membuat terjadi hal-hal semacam itu. Di zaman modern ini, Gen Z tidak hanya hidup di dunia nyata, tapi hidup di dunia digital juga. Setiap kali membuka HP, kita sudah banyak mengonsumsi berbagai macam hal dari luar sana. Mulai dari makanan cepat saji dari Amerika, lalu berpakaian ala Korea Selatan, dan banyak film-film dari luar negeri ke Indonesia. Banyaknya informasi itu seringkali membuat kita merasakan fear of missing out, yaitu FOMO. Banyak Gen Z yang sangat takut ketinggalan informasi atau tren baru. Tapi tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu, bahkan tiap hari ada aja tuh tren yang muncul. Hal ini mendorong kita untuk terus-menerus aktif di media sosial dan membuang banyak waktu berharga kita. Bahkan terkadang sebagian dari kita mengikuti tren yang merugikan. Tidak sedikit pelajar yang mengejar game sampai lupa waktu dan ganggu pelajaran di sekolah. Ada juga yang jadi ikut kebutan di jalan, memakai kendaraan bermotor, yang hal itu bisa melukai dirinya sendiri dan pengguna jalan lain. Hal-hal semacam itu sudah banyak dialami oleh sebagian Gen Z di Indonesia dan sudah dianggap tidak ada masalah. Padahal nyatanya itu adalah sebuah sumber masalah. Kemudahan mengakses berbagai informasi secara digital juga memungkinkan kita mengintip kehidupan banyak orang di seluruh belahan dunia. Hal ini terkadang membuat kita membandingkan dengan kehidupan kita sendiri, seperti bertanya-tanya, kenapa ya dia bisa hidup di keluarga kaya, yang apa-apa ada, terus fasilitasnya bagus semua, sedangkan aku biasa-biasa aja. Padahal kan kita sama-sama manusia. Kadang kita memang merasa ingin jadi sempurna dan tidak ingin kalah dari orang lain. Ketika orang lain di media sosial mempunyai barang yang bagus, pasti kita juga ingin memilikinya. Hal ini merupakan suatu masalah juga. Belakangan banyak berita tentang remaja-remaja yang menyiksa orang tuanya hanya untuk dibelikan barang yang mereka inginkan, bahkan sampai ada yang membunuhnya. Terus-menerus memikirkan cara terlihat kaya atau keren di media sosial dan selalu membanding-bandingkan sesuatu yang tidak seharusnya kita bandingkan, itu dapat merusak dan menyebabkan gangguan mental. Saya menemukan jawaban saat membaca buku Filosofi Teras. Buku ini cocok bagi orang yang ingin bisa mengendalikan diri dan untuk membantu kepribadian yang lebih tenang. Buku Filosofi Teras ini merupakan buku pengantar filsafat Stoa. Filsafat Stoa adalah aliran filsafat Yunani kuno. Di dalam buku ini kita diajarkan bagaimana caranya menjadi orang yang bermental kuat dan selalu tenang dalam menyikapi suatu masalah walaupun di keadaan yang kacau balau. Buku ini juga memberi cara mempunyai kendali pada diri dengan mengajarkan untuk tidak pasrah pada keadaan dan berpikir lebih positif. Contohnya, saat saya merasa bodoh, saya harus mengganti pikiran saya menjadi, dengan ini saya harus belajar lebih giat lagi. Cara pandang ini lebih sehat daripada merasa sedih seharian dan memperparah kondisi. Lalu, buku ini juga mengajarkan caranya bermental kuat melalui kalimat jangan ribet. Contohnya, jika kita sedang makan lalu mendapatkan mentimun pahit, ya langsung buang saja, gak usah ribet. Intinya ketika mendapat musibah, kita harus menyikapi dengan sikap sedikit bodo amat dan jangan terlalu memikirkan hal buruk-buruknya. Oleh karena itu, buku ini mencakup permasalahan yang banyak dialami kalangan Gen Z. Dalam menghadapi dunia digital saat ini, berdasarkan pengalaman saya membaca buku ini, buku ini ketika dibaca membuat hati terasa lebih tenang dan bebas.
saya mendapat cara untuk mengatasi FOMO, yaitu dengan prinsip dikotomi kendali. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan lepaskan hal yang berada di luar kendali kita. Tren yang terus berubah jelas merupakan suatu hal yang berada di luar kendali saya, tetapi hal yang berada di dalam kendali saya yaitu bagaimana cara saya menyikapi sebuah konten tersebut dan hanya mengambil hal yang baik-baiknya saja. Selain itu, buku ini juga bermanfaat menghadapi perasaan ingin membanding-bandingkan diri dengan orang lain di media sosial, seperti pada bab mengendalikan interpretasi dan persepsi. Pada buku ini, ia mengajarkan kita mengubah cara memaknai suatu yang buruk menjadi suatu yang lebih positif. Banyak hal-hal negatif terbentuk di dalam diri karena tidak bisa memisahkan antara hal yang berada di dalam kendali dan di luar kendali. Hal inilah yang membuat kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Buku ini mengajarkan saya untuk selalu berpikir rasional dalam menghadapi suatu masalah, dan saya bisa belajar mengendalikan emosi negatif. Kemajuan teknologi terus berkembang, dan kita tidak akan bisa menghentikannya. Ketika berpetualang di dunia digital, kita perlu menerapkan filsafat Stoa. Dengan menerapkan filsafat Stoa yang nilai-nilai filosofi terasnya sesuai dengan Gen Z, saya percaya Gen Z dapat menjadi pribadi yang lebih tangguh, bijak, dan tenang dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Gak akan ada lagi tuh drama lebay yang dihasilkan oleh Gen Z karena konten-konten digital.